Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Ibu guru yang sangat saya cintai, Ibu kepala sekolah yang sangat luar biasa, Bapak Wakasek. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam keadaan yang sehat walafiat. Hari ini saya akan menyampaikan terkait diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Jayapura. Jadi isinya terkait dengan budaya positif. Jadi nanti kita sama-sama belajar untuk membuat keyakinan kelas. Kebetulan Bapak Ibu guru yang di sini semuanya adalah wali kelas. Jadi nanti bagaimana cara kita untuk membuat keyakinan kelas yang baik dan benar sesuai dengan karakter anak-anak di sekolah kita. Sebelum kegiatan dimulai, saya akan memohon untuk Pak Adi untuk berdoa. Silakan Pak Adi maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memulai kegiatan kita siang hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga kegiatan ini berjalan lancar sebagaimana mestinya, dan izinkan saya bergabung dengan saya, yaitu agama Islam yang berbeda keyakinan dapat menyesuaikan. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, di siang hari ini kami berkumpul ya Allah di dalam kelas ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh salah seorang guru kami, yaitu Ibu Munggar. Kami mohon kepadamu ya Allah, Engkau berkahi segala kegiatan ini ya Allah. Kami mohon kepadamu, sesungguhnya Engkau yang maha memberi ilmu ya Allah. Kami mohon kepadamu semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kami, Bapak Ibu wali kelas yang berada di SMP Negeri Jayapura. Ya Allah, kami mengetahui Engkau tahu apapun yang kami minta ya Allah. Itu kami serahkan semuanya kepadamu Allah. Engkau kabulkan apapun segala permohonan kami, Engkau kabulkan segala hajat kami, sehingga kegiatan ini berjalan lancar sebagaimana mestinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Untuk selanjutnya dimohon dengan Bapak untuk kepala sekolah menyampaikan sepatah dua kata kalimat untuk kegiatan hari ini. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu hebat dan juga Mangga selaku calon guru penggerak angkatan kedua Jayapura. Baik, terkait materi diseminasi budaya positif, menurut hemat saya sebagai kepala sekolah, bagian ini penting untuk kita bersama-sama menggalakkan di sekolah kita, karena kegiatan ini juga menjadi kegiatan berbagi praktik baik yang akan kita mencoba bersama untuk kita lakukan di sekolah kita. Untuk disiplin positif ini, menurut kami kepala sekolah, sebagai kepala sekolah, saya percaya bahwa ini merupakan tantangan yang besar, dan tantangan ini tidak bias begitu saja, tetapi butuh gerakan cepat dari Bapak Ibu
yang baik dari Bapak Ibu guru. Karena di sekolah ini anak-anak tidak bisa melakukan apapun tanpa ada satu model. Jadi mereka merasa bahwa Bapak Ibu guru di sekolah itu adalah model untuk mereka lakukan dalam tugas mereka. Sehingga ini menjadi kegiatan kita untuk kita satukan hati kita, satukan niat kita, satukan motivasi kita bahwa bukan karena siapa-siapa, tapi karena cinta kita akan sekolah ini, sehingga kita bersama-sama melakukan budaya positif, yaitu budaya bersih mungkin, budaya kalau tidak ada kepala sekolah mari mengajar sebagai guru, kemudian kalau tidak ada apapun mari silakan Bapak Ibu guru hebat bisa lakukan kepada Bapak Ibu guru sebagaimana yang sudah kita lakukan bersama-sama selama ini di SMP 2. Akhir kata, harapan kita bersama kegiatan ini bisa menjadi kegiatan yang bermotivasi atau memberikan ide yang baik bagi kita, sehingga kita bisa lakukan untuk sekolah kita tercinta SMP Negeri 2 Jayapura Kota dan juga Papua. Terima kasih, selamat siang. Kita beri amazing dulu untuk ibu kepala sekolah tercinta kita. Saya hitung 1, 2, 3. Amazing, amazing, amazing. Terima kasih Ibu. Berikutnya saya akan memberikan modul yang telah saya siapkan kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke disiplin positif, kita akan mengenal beberapa tipe-tipe Bapak Ibu guru di sekolah. Nanti Bapak Ibu guru bisa merefleksi dirinya, Bapak Ibu guru masuk di tipe yang mana.
positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan membunuh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi walaupun saya lari kencang, tetap gak ada senja Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenggah guru untuk menjaga suasana tetap santai. Guru akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari guru kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga berlalu waktu, guru bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Maren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Maren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Maren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Maren? Maaf Bu, saya lupa salam saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin lah Bu. Setuju. Jadi, apakah Maren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Maren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Maren bukan alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Maren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Maren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Maren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Maren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Maren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Maren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin menuju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, apakah sudah bisa merefleksikan dirinya masing-masing? Masuk di posisi yang mana? Posisi sebagai teman kah? Sebagai manajer kah? Nanti saya minta Bapak Ibu dulu untuk menuliskan di sini. Jujur apa adanya. Tidak apa-apa, tidak ada yang salah, semuanya benar demi anak-anak, ya. Terkadang kita bisa menjadi teman, terkadang juga kita bisa menjadi seorang yang penghubung seperti itu, ya. Nanti kita dapat memperbaikinya jikalau kita bisa merefleksikan diri kita masing-masing. Bapak Ibu pernah menjadi atau selama ini menjadi posisi kontrol yang bagaimana? Nomor berapa? Ada di modul saya juga Bapak Ibu, nanti bisa dipilih 5 posisi kontrol di modul mind map. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, dan boleh semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah melakukan yang mana? Salah satu program konstitusi dunia, daya bosan dan contoh. 2. Posisi membuat masa bersama. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Kalau saya jujur Bapak Ibu, saya sudah pernah melakukan semuanya sepertinya. Tapi yang banyak itu saya posisi
Memang sangat berat Bapak Ibu, namun jikalau kita bersama-sama sedikit demi sedikit, daripada kita tidak melakukan apapun, langkah kecil itu sangat berarti sekali. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, ketika ada yang membuang sampah, kemudian Bapak Ibu guru lewat dan Bapak Ibu guru mendiamkan sampah tersebut, mungkin anak-anak akan merasa Bapak Ibu juga diam saja, ada sampah di depannya, tapi kita tidak mengatakan apapun, kita buang sampah itu meskipun kesannya anak-anak tidak memperhatikan kita, tapi mungkin langkah kecil itu akan membekas pada anak-anak. Hal yang kecil saja seperti itu. Sudah ditulis Bapak Ibu? Sudah. Bisa ditempelkan di depan, mohon maaf. Tempel sendiri ya Bapak. Supaya motoriknya juga berjalan, tidak lelah, tidak duduk saja terus. Jadi sambil jalan ke depan, sambil menempel supaya sehat. Ya, nanti mari aku bikin lokal. Aduh kecil. Jadi Bapak Ibu sudah mengetahui ya, posisi kontrolnya terletak pada nomor berapa. Mohon izin, ada yang sebagai teman dan manajer, ada yang sebagai 3, penghukum, teman, dan manajer. Kemudian ada 2, penghukum dan posisi teman. Pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Kemudian mohon izin, saya berada di posisi, saya selalu bisa di posisi teman. Dalam situasi yang berbeda, kadang kala juga sebagai pemantau atau monitor. Kemudian posisi kontrol yang sering saya lakukan kepada anak-anak adalah sebagai penghukum, sebagai teman juga, dan sebagai pemantau
juga manajer. Jadi kemungkinan kelimanya Bapak Ibu pernah melakukannya ya. Jadi Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu ini yang paling benar untuk dilakukan posisi 1, 2, 3, 4 atau 5. Teman, pendukung, apalagi yang paling benar, yang cocok untuk dilakukan. Nomor 5 manajer. Nomor 5 manajer. Dari manajer itulah anak-anak akan membuat kesepakatan kelas. Jadi kita mulai dengan hal yang kecil. Tadi sudah dicontohkan pada video bahwa yang ditanyakan oleh ibu guru dari Naren adalah kesepakatan kelas. Yang nantinya kesepakatan kelas itu akan bisa menjadi kesepakatan di sekolah. Sekarang saya bertanya Bapak Ibu, kesepakatan dengan tata tertib atau peraturan apakah sama? Berbeda. Mohon izin Pak Nana bisa memberikan ini satu tanggapan atau Ibu Nelly, perbedaan dari kesepakatan kelas dengan tata tertib atau peraturan sekolah apa satu saja? Kalau tata tertib itu kan aturan yang sudah dibuat di sekolah. Kalau kesepakatan kelas itu aturan yang dibuat bersama oleh guru dan siswa. Iya, keren sekali, amazing ya untuk Bu Nelly. Kita beri amazing dulu. Amazing, amazing, amazing. Terima kasih Bu Nelly, benar sekali Bu Nelly bahwa kesepakatan kelas itu adalah hal yang telah disepakati oleh anak-anak. Berbeda dengan tata tertib. Tata tertib lebih ke arah pendukung atau menekan anak. Padahal mungkin bagi kita orang dewasa hal itu adalah hal yang biasa. Tapi ternyata hal itu sangat berpengaruh kepada psikologi dan karakter anak nantinya. Jadi saya akan mencontohkan kesepakatan kelas yang telah saya buat. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan caranya ya. Kita buat dari kata apa nantinya. Contoh kesepakatan kelas di kelas saya adalah menggunakan kata sopan santun. Jadi di situ ada artinya S, saling menghormati, yakni setiap anak harus saling menghormati satu sama lain, termasuk menghargai pendapat dan perbedaan. Kemudian yang A, aktif berpartisipasi. Setiap anak diharapkan aktif dalam setiap kegiatan kelas, baik dalam diskusi, presentasi maupun tugas kelompok. Jadi Bapak Ibu yang saya lihat apabila Bapak Ibu yang pernah saya amati temui di kelas, Bapak Ibu pernah membuat kegiatan kelompok ya. Namun ada beberapa anak yang mungkin tidak terlibat. Nah, itu membuat hati anak kecil. Saya ada satu siswa Rizky, jadi alhamdulillah sudah 2 hari 3 hari ini dia sudah berubah karakternya karena meskipun dia tidak pandai di bidang akademik, tapi dia saya berikan tugas. Tugasnya apa? Merapikan bangku dan pensil buku teman-temannya ketika selesai melaksanakan tugas kelompok. Jadi walaupun hanya kecil saja kegiatan yang dia lakukan, tapi dia diberikan amanah untuk itu. Dia merasa dihargai. Akhirnya di kegiatan P5 kemarin, dia mau dan bisa untuk menyuarakan, bisa maju ke depan, mau maju ke depan. Kemudian rambutnya yang panjang alhamdulillah sudah dipotong. Memang tidak mudah dan tidak bisa sehari 2 hari. Tapi kalau kita yakin dan percaya anak itu ada kelebihan yang lain, tidak hanya di akademik, pasti kita bisa memberikan dia motivasi yang lebih seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya adalah N,
belajar yang kuat. Setiap murid atau anak harus memiliki niat yang kuat untuk belajar dan mengembangkan dirinya. Contohnya mereka membuat kelompok belajar. Misalnya siapa saja yang rumahnya dekat seperti itu bisa datang ke rumahnya, siapa koordinatornya di situ, kelompoknya bisa belajar bersama-sama. Atau kegiatan yang baru saya lakukan adalah anak-anak saya perkenalkan lingkungan perpustakaan di daerah di Kota Raja sebelahnya SLB. Jadi di situ anak-anak belajar membentuk kelompok-kelompok belajar. Ternyata mereka senang sekali karena apa? Ketika mereka belajar di rumah, ternyata panas di rumah. Ada rumah yang tidak ada AC-nya, tidak nyaman. Tapi ketika belajar di perpustakaan daerah sepulang sekolah, di sana dingin, tempatnya mejanya lesehan. Jadi mereka senang belajar di sana. Di sana juga kalau misalnya kita meminta usul wifi, bisa juga. Perpustakaan sangat membantu kita sekali. Beliau di sana juga senang didatangi oleh anak-anak SMP. Beliau menyampaikan bahwa saat ini anak-anak sudah jarang sekali ke perpustakaan, melainkan menggunakan HP. Menggunakan HP itu yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Kemudian dilanjutkan lagi dengan yang T, tertib dan disiplin. Datang tepat waktu dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Kemudian U, ulet dan tidak mudah menyerah. Setiap anak harus ulet dalam menghadapi tantangan belajar, tidak mudah menyerah dan selalu berusaha mencari solusi. Yang keenam, N, nyaman dan aman, yakni menciptakan lingkungan kelas yang nyaman dan aman bagi semua anak-anak, semua murid. Menghindari tindakan yang dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan di kelas. Jadi kesepakatan kelas ini didapat dari mana? Dari anak-anak. Jadi caranya adalah anak-anak kita berikan sticky note, kita suruh mereka menulis satu hal yang tidak mereka sukai dan satu hal yang ingin mereka laksanakan di kelas. Ditempel, kemudian kita buatlah kesepakatan kelas. Untuk kesepakatan kelas itu dari kementerian sudah disampaikan bahwa dilarang menggunakan kata jangan. Jangan membuang sampah sembarangan, itu tidak boleh. Jadi yang benar adalah apa Bapak Ibu? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, benar sekali, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan mengganggu teman, diganti apa? Jangan mengganggu teman. Jangan memukul teman, diganti apa Bapak Ibu? Ada yang Saling menghormati. Nah, benar sekali. Mari kita saling menyayangi, mari kita saling menghormati dan menghargai. Kemudian ada jangan-jangan yang lainnya juga. Jangan datang terlambat. Keren sekali Bapak Ibu, ternyata sudah hebat semuanya. Jadi nanti mungkin di tanggal 28 di Bukepsek akan melihat di kelas-kelas mungkin kesepakatan kelas apa yang sudah ada. Nanti dibuat yang lucu-lucu. Misalnya kalimatnya apa misalnya. Kemarin ada yang sempat menyampaikan Lisa ya. Lisa Ibu Kapsek. Lisa buanglah sampah. Lihat. Ya, Pak Nadas yang Lihat Lisa. Lihat. Ya. Ambil. Kemarin saya juga lupa pernah disampaikan. Lihat sampah. Lihat sampah ambil. Lihat sampah ambil seperti Buang. itu. Boleh juga Bapak Ibu. Lambung. Lambung. Lihat sampah. Jadi nanti kita buat yang anak-anak itu mudah mengingat seperti itu ya. Jadi kesepakatan itu datangnya dari anak-anak, bukan dari Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru hanya fasilitator aja ya. Kemudian sebenarnya anak-anak itu
monggo. Kalau di kelas saya memang ada anak yang selalu tidak hadir. Ya. Ternyata itu di kelas saya memang ada guru-guru lain selalu mengatakan bahwa ibu anaknya melawan, ibu anaknya tidak pernah masuk di kelas di jam mengajar saya. Setelah saya telusuri ternyata guru kadang kita, mungkin saya juga pun melakukan bahwa kita memberikan kekerasan kepada anak padahal di rumahnya pun dia sudah mendapatkan kekerasan. Jadi otomatis kalau kita memberikan kekerasan mereka suka kebal. Jadi orang tinggal bilang balok 55 boleh, jangan pakai tangan. Kadang-kadang anak-anak seperti itu ya. Kalau kita memukul, orang sudah anggap itu adalah biasa karena di rumahnya sudah lakukan. Jadi mungkin yang menurut saya kadang itu saya suka pikiran dengan teman, mungkin ada bagusnya duduk saja. Jadi kita tanya kok kenapa tidak datang bisa punya di pelajaran saya, bukan langsung menghakimi, bukan langsung menghakimi. Ya memang gue malas seperti itu. Jadi itu menjadi untuk di kelas saya seperti itu. Ada anak-anak yang seperti itu karena kebiasaan, karena berasal dari latar belakang orang tua yang berbeda-beda. Jadi ada yang sudah memang sudah kebal pukulan, jadi tidak mungkin kita pakai itu dengan pukulan lagi. Jadi mungkin kita masa sudah di rumah sudah dipukul, di sekolah lagi kita datang lagi marah dia tanpa dengar dulu. Jadi mungkin ada bagusnya. Atau ada juga seperti ini. Kadang kalau ada anak-anak terlambat, ya kadang kita guru di dalam kelas kita tidak kasih masuk. Ya, benar. Nah, itu mengganggu kelas yang di sebelahnya. Jadi seperti itu mungkin juga. Jadi mungkin ada baiknya bagaimana kita kasih masuk dulu kak, atau bagaimana kita lakukan dulu perlakuan dia apa dia terlambat. Yang penting dia masuk kelas karena dia kan kalau tidak masuk di kelas dia berkeliaran. Ya mungkin ini sudah kita bilang kesepakatan kelas toleransinya. Kita mau toleransi anak itu berapa menit? Misalnya kita ngajarnya mungkin 5 menit atau 10 menit kita toleransi. Kalau tidak mungkin ada hal-hal lain yang kita jangan langsung memukul seperti itu. Seperti itu kayaknya bukan. Iya, terima kasih Bu Linda, luar biasa sekali. Amazing dulu untuk Ibu Linda. Amazing. Terima kasih. Satu contoh lagi Bapak Ibu yang pernah dialami. Bapak Ibu ada yang mau memberikan contoh satu lagi. Pak Nana, Pak Adi, Bapak Wakase, Bu Nuri, Bu Galiani, atau mohon izin Ibu Kepala Sekolah. Pernah Ibu melakukan apa begitu Ibu di posisi kontrol atau ada contoh bagaimana? Mohon izin Ibu. Kalau di yang lain-lain ada, cuma kalau di SMP 2 satu anak ya pas berpapasan dengan saya di depan. Jadi anak itu kenalnya juga, cuma dia punya kemampuan bisa bermain musik ya. Jadi selalu kan kita ada istirahat, pasti dia pulang ke rumah. Pulang, tapi dia cepat kembali. Dia selalu berpapasan dengan saya di depan. Dia kalau udah izin mau pulang makan. Iya, iya. Tapi dia cepat pulang. Kali dia udah sekolah, dia saya tanya, kenapa kamu pulang cepat sekali? Sudah makan kan? Terus belum masak, kosong nggak makan. Ya, dia selesai. Soal itu dinasi saja ya. Nah itu di SMP 2 ada. Jadi memang peluang mereka dengar, tapi ya itu kan bagian dari kebutuhan orang tua yang dan memperhatikan kebutuhan anak. Jadi saya juga sebenarnya kasihan juga. Tapi kemampuannya ada. Dia bisa melakukan apa saja di sekolah itu. Musik, pokoknya anaknya punya talenta. Tapi ada hal yang mungkin harus di sekolahnya. Sekolah-sekolah yang banyak. Iya. Di Banyak kelas-kelas sekali. mungkin banyak ya Ibu yang mungkin tidak terekspos, tidak kelihatan, mungkin banyak sekali sebenarnya. Pengalaman yang sudah saya lakukan mungkin sebagai kepala sekolah ya, contoh besar mungkin yang sudah dilakukan itu di salah satu sekolah ya, tepatnya di SMP yang beberapa tahun ini. Cerita aja karena hampir semua guru tuh mungkin orang Ambon ya, jadi kalau panggil anak itu kasar ya, ada dari kunci juga, tapi itu bagian dari cara-cara yang sudah pernah dilakukan pada masa orang tua kita dulu
tidak sehari dua hari kita melakukan itu, butuh tahunan, mungkin bulan, tahun, berganti tahun. Insya Allah langkah kecil kita akan banyak manfaatnya. Jadi mungkin tidak usah kita memikirkan bahwa terlalu berat. Kita harus memperbaiki semua anak di sekolah ini yang berjumlah ribuan, tidak. Tetapi mulailah dengan 1-2 anak di kelas kita. Itu saja. Untuk selebihnya diserahkan sama kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha melakukan yang terbaik. Insya Allah nanti hatinya akan tertutup. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah duduknya lama, saya mohon untuk berdiri sebentar, saling berhadapan, harus berdiri dengan Ibu ya, berhadapan. Ini namanya ice breaking, tahan senyum ya. Jadi Bapak Ibu melihat mata, wajah ganteng, wajah cantiknya, kemudian bertanya, oh ya, boleh senyum ya kalau tidak kelihatan giginya. Jadi saya bagian menghitung sampai 30 ya. Tahan, jadi tahan, lihat mukanya, Anda punya muka yang cantik, yang ganteng, wajah dari Bapak Ibu teman kita sejauh yang luar biasa. Tidak boleh tahan. Iya. Oke. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
Jadi di komunitas kami Bapak Ibu di Guru Penggerak juga amazingnya jadi viral. Semua jadi mengucapkan amazing. Kemudian ada lagi yang lucu juga, tidak kalah menarik adalah tepuk love. Bapak Ibu sambil menulis sambil saya ini tepuk love. Love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Jumbo itu dengan Bapak Ibu sebelah. Jangan lupa nanti membuat
sapunya mau yang berwarna Buanglah sampah. Sampah pada tas. Simpanlah sampah pada kantong Anda. Jadi ada cerita lucu lagi Bapak Ibu. Jadi saya pernah mendapati kantong ayamnya Rendra itu penuh sampah permen. Ya, ternyata saya tanya kenapa kantongnya penuh sampah, karena kan memang kegiatannya di dalam, tidak ada tempat sampah, jadi mereka harus mengantongi sampahnya. Akhirnya sampahnya penuh, pulang membawa sampah. Pulang bukan membawa uang, tapi membawa sampah. Terima kasih Bu. Saya minta tolong untuk Pak Piramon dibaca 3 aja, Bapak maju ke depan. Dibaca 3 aja pendapatnya teman-teman perwakilan. Oke Bapak, 3 saja yang menurut Bapak paling menarik. 3 love, 3 cinta, 3 hati. Yang pertama, ketika saya mengikuti kegiatan ini, saya bisa mendapatkan pengertian atau pengalaman yang berharga. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, Untuk pakai kacamata. kalau yang malam belinya Saya sangat senang mendapat hal baru yang direfleksi untuk diri sendiri supaya menjadi guru yang diidolakan oleh siswa. Siapa ini? Saya. Oh, dari keren deh. mendapatkan pengertian dapat Mendapatkan pencerahan untuk dapat dilakukan kepada peserta didik. Keren. Oke, ya sudah 3. Terima kasih, amazing untuk Bapak. Amazing. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tetap sehat, tetap semangat. Kita sama-sama belajar di SMP 2 ini. Jadi walaupun kita sudah menjadi guru, tapi kita tetap harus belajar. Belajar tidak hanya ada di HP atau buku, tapi kita juga belajar dari pengalamannya anak-anak murid-murid kita di sekolah, seperti itu. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Pak Adi mohon maaf, Pak Adi berdoa kembali untuk doa penutup. Oh, apa aja. Bapak sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan di siang hari ini, mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa. Yang saya dari saya Islam yang berbeda keyakinan mendapat unsur terbaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami berterima kasih kepadamu ya Allah, karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami semua, kesehatan kepada kami semua, sehingga kami dapat mengikuti kegiatan ini dengan lancar sampai saat ini. Kami juga berterima kasih kepadamu ya Allah, Engkau telah memberikan kami ilmu yang baru dari ibu rumah ya Allah. Kami mohon kepadamu Allah, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang masih sangat kurang ilmu ya Allah. Kami mohon kepadamu Engkau mudahkan kami semua yang berada di ruangan ini untuk mendapatkan ilmu yang baru. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.
sekalian. Assalamualaikum.